Sesungguhnya hidup sementara ini hanyalah untuk mempersiapkan diri demi keselamatan kita dari dunia sampai akhirat ini, sehingga mampu kiranya kita memanfaatkan segala aktivitas yang kita miliki, yang kita mampu praktekkan di muka bumi ini. Tujuannya supaya kita nanti hidup yang kedua yang kekal abadi, bermiliar bertriliun tahun gak ada ujungnya di akhirat. Sehingga kita atas rahmat Allah kita harus bersyukur dan beribadah bahwa seluruh kehidupan dunia ini harus kita manfaatkan sekali lewat untuk keselamatan yang miliar tahun itu. Kalau kita tidak menggunakan segala fasilitas dan kemampuan kita di muka bumi dari seluruh kegiatan yang mampu kita lakukan, bukan untuk kebaikan akhirat, maka kita pun sudah ngerti bahwa sekarang ini kita lagi sama-sama lagi berjalan mau pergi meninggalkan dunia. Bukan mau pergi ke dunia, tapi kita sekarang lagi bersama-sama berjalan mau pergi meninggalkan dunia. Kalau dunia yang akan kita tinggalkan lalu kita kejar dunia, maka itu ada kekeluaran besar. Yang kita kejar adalah akhirat, karena ke sana kita mau pergi. Banyak orang sekarang ini entah sadar entah tidak, kadang-kadang orang pintar-pintar juga, apalagi juga banyak orang awam, itu yang dikejar dunia. Padahal maksudnya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kuciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku, ya'budun, menyembah Allah. Maksudnya supaya dunianya dimanfaatkan untuk beribadah. Untuk apa? Supaya dunia yang sebentar, hidup sementara ini bermanfaat untuk keselamatan hidup yang miliar triliunan tahun gak ada ujungnya. Gak balik lagi kan? Tidak ada eksperimennya. Sekali habis, kalau enggak selamat, cilaka masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana caranya menyelamatkan dan mensukseskan kehidupan yang miliar tahun itu, yang ada hitungan tahunnya itu, sepanjang masa? Bagaimana caranya? Dengan ibadah. Bagaimana cara ibadah? Itu hati Allah, hati Rasul, ulil amri minkum. Tadi pagi habis subuh tempat saya terangkan ala kadarnya. Yang disebut ibadah pembuktian sami'na wa ta'na kepada Allah dan Rasul dan ulil amri. Di antara kalian orang beriman, katanya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Atiullah, taatilah Allah, itu ibadah. Wa atiur Rasul, taatilah Rasul, ibadah. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian orang-orang yang beriman. Bukan pemimpin yang tidak beriman, justru dari orang-orang beriman memimpin dengan imannya. Itu juga ibadah kalau kalian taat. Maka disebut ibadah itu kalau membuktikan taat pada Allah, Rasul dan ulil amri minkum. Nah, Allah itu tuntunannya di Quran, firman-Nya ada. Rasul itu hadis-hadis sahih banyak, sudah diriwayatkan ribuan. Kemudian ulil amri adalah pemimpin yang mengajak kepada taat pada Allah dan Rasul. Bukan pemimpin yang menentang Allah dan Rasul, bukan. Pemimpin yang beriman itu pemimpin yang mengajak kita mempraktekkan ajaran yang diimani, namanya pemimpin yang beriman. Bukan praktek pemimpin adalah pemimpin yang mengajak kita kepada tidak perlu memikirkan ajaran Allah dan Rasul, bukan. Harus hidup ini orang beriman harus mempraktekkan ajaran yang dia imani. Nah, itu maksudnya. Kitabnya namanya kitab Al-Quran dan As-Sunnah, kitab Al-Quran dan hadis. Pemimpin yang mengajak kepada Quran dan hadis, itulah namanya ulil amri. Nah, ini sekarang kadang-kadang pemimpinnya tidak mengajak kepada Allah dan Rasul. LGBT setuju. Enggak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, setuju juga.
Zina dilokalisir, setuju dilokalisir zina juga, beranda sesuai dengan Quran sana. Ini bukan pemimpin Islam. Pemimpin ulama minkum itu orang yang menolak yang bertentangan Quran Sunnah, ditolak, bukan direstui. Karena hak asasi bahkan apa boleh buat kita setujui. Kalau orang berzina setuju sama setuju boleh, asal setuju sama setuju. Ini nggak cocok dengan Quran dan Sunnah. Kalau pemimpin ulama itu pemimpin yang menolak itu, maka dia berdakwah sungguh-sungguh menerangkan secara jelas mana yang ke surga, mana ke neraka, tapi dengan rahmatan lil alamin, dengan kasih sayang, bukan dengan nempelin orang, bukan dengan berontak. Kalau berontak itu pengalaman saya dulu itu, dan itu salah ternyata. Enggak sudah bertobat. Tidak boleh berontak, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan kasih sayang. Nah,